Stephen juga hadir di lokasi syuting. Dia baru saja menyelesaikan adegan berenang dan baru saja selesai berganti pakaian. Saat dia menuju untuk menonton Alexa berakting, dia menyaksikannya bersikeras untuk tidak menggunakan tubuh ganda. Bibirnya melengkung ke atas dengan ejekan. Dia telah melihat terlalu banyak aktris di masa lalu yang menolak menggunakan tubuh ganda saat pertama kali mereka menghadapi adegan berisiko. Itu murni untuk melindungi harga diri mereka, tetapi mereka tidak benar-benar bersungguh-sungguh. Jadi, dia menolak untuk percaya, sebagai model dengan kaki yang baru saja dianugerahi sebagai yang terindah di dunia, Alexa tidak akan khawatir. Mari kita tunggu dan lihat. Saya yakin dia akan mundur. Asisten Stephen duduk di sampingnya dan tertawa. Stephen tidak menanggapi. Dia hanya menyesap air dan memfokuskan pandangannya pada Alexa. Tindakan, teriak sutradara sebelum salah satu staf produksi bertepuk tangan. Adegan ke-11 babak ketiga baru saja dimulai. Alexa mengenakan gaun mini tanpa lengan emas saat dia berjalan menuruni tangga. Saat ini, mesin mobil bosnya baru saja dinyalakan. Alexa segera bergegas untuk menghentikannya, tetapi dia tersandung dan jatuh. Melihat ini, mata Kenzie terasa seperti ditusuk dengan ribuan jarum. Selanjutnya, Alexa duduk di tanah dan melepas sepatunya. Dia kemudian melemparkannya ke mobil. Sialan, dia berteriak. Setelah itu, dia berguling menjadi bola dan memeluk lututnya sambil menangis. Potong. Alexa, ayo coba sekali lagi, Nicholas meminta. Penata rias dengan cepat berlari dan membantu Alexa merias wajahnya. Dia kemudian dengan cepat berdiri dan kembali ke karakternya. Saat dia memainkan adegan itu untuk kedua kalinya, sekali lagi menyelesaikan adegan sekaligus, tetapi dengan lebih serius dari sebelumnya. Lulus. Ayo pindah ke adegan berikutnya. Stephen dan asistennya berdiri di belakang menonton. Mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Untuk sesaat, mereka merasa Alexa benar-benar menghilang. Bahkan Yunita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Saat berakting, Alexa benar-benar menjadi karakter yang dia mainkan. Sungguh menakjubkan melihatnya. Terlalu menakjubkan. Alexa tidak mengikuti teknik akting tertentu. Dia hanya menjadi karakter dan berbicara dan bertindak seperti yang mereka lakukan jika mereka ada. Yang terpenting, Alexa benar-benar tidak menggunakan naskah. Sungguh tak terduga, asisten Stephen menghela nafas. Bukankah Alexa hanya seorang model? Stephen tidak menanggapi. Setelah beberapa saat, asistennya memecah kesunyian lagi. Sebenarnya, saya mendengar bahwa latihan Alexa bahkan lebih mengesankan. Stephen menunduk dan menatap kaki Alexa. Mereka berlumuran lumpur, tapi dia tidak mengeluh seperti aktris pada umumnya. Bahkan, dia tampak sama sekali tidak terpengaruh. Carikan aku rekaman latihan, Stephen akhirnya berkata setelah hening sejenak. Oke. Sebenarnya Alexa bergantung sepenuhnya pada bakat dan antusiasmenya, ini adalah kelebihannya. Tapi, jalan seorang aktor tidak bisa sepenuhnya bergantung pada bakat. Begitu dia berakting dalam sebuah adegan dengan orang lain, kelemahannya akan terlihat. Stephen jarang mengkritik akting orang lain, sepertinya dia akhirnya mengakui keberadaannya. Asisten Stephen tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena, pada saat ini, dia melihat Kenzie berjalan ke arah Alexa dan berlutut untuk melihat kakinya. Dia tampak lebih kesal daripada Alexa. Sudah larut. Kenapa kamu di sini? Alexa sedikit terkejut. Aku merasa sangat menyesal sekarang. Kenzie berdiri dan memegang tangannya. Saat dia membawanya keluar dari studio, dia menghela nafas. Kalau saja aku tahu hatiku akan sangat sakit. Alexa memanfaatkan momen itu untuk melompat ke punggung Kenzie. Tapi, saya merasakan pencapaian yang luar biasa. Segera setelah saya berpikir tentang bagaimana saya akan tampil di layar lebar,
saya tidak dapat menggambarkan perasaan gembira dan bangga yang saya rasakan, Kenzi. Ya, Kenzi menjawab dengan suara yang dalam. Pada hari film selesai, mari kita umumkan pernikahan kita. Bagaimana menurutmu? Alexa tiba-tiba menyarankan. Oke, mari kita umumkan pernikahan kita pada hari kita menyelesaikan syuting. Di depanku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, pikirnya dalam hati. Setelah kembali ke hotel, Kenzi membawa Alexa langsung ke kamar mandi. Setelah dia akhirnya menghilangkan rasa lelah yang dia bangun sepanjang hari, Kenzi menariknya ke tempat tidur dan memeluknya. Jam berapa kamu akan mulai syuting besok? 4 sore, jawab Alexa mengantuk. Kenzi menariknya lebih dekat. Saat hidungnya menyentuh rambutnya, dia menghirup aroma uniknya. Alexa tanpa sadar membenamkan dirinya dalam pelukan Kenzi dan menekan wajahnya ke dada Kenzi. Aku merindukanmu. Saya di sini sekarang. Alexa mendengus sebagai pengakuan. Hatinya damai saat dia menutup matanya dan tertidur. Saat ini, Kenzi duduk dan dengan hati-hati memeriksa kakinya apakah ada luka. Dua jatuh dari sebelumnya terlalu menyakitkan untuk ditonton. Pagi selanjutnya, saat Alexa terbangun, tanpa sadar dia mengulurkan tangannya ke tempat di sebelahnya. Namun, tidak hanya dingin dan kosong, dia menemukan Kenzi berdiri di dekat jendela dengan ekspresi serius. Alexa menarik spray dan mendekatinya. Kamu tidak tidur sepanjang malam? Apakah kamu marah? Kenzi tidak menanggapi, tetapi Alexa tahu dia kesal. Kenapa kamu marah? Aku merasa bersalah karena tidak membuatmu menyayangi tubuhmu, jawab Kenzi setelah beberapa lama. Sepertinya aku perlu membeli asuransi untuk seluruh tubuhmu. Alexa sedikit terkejut. Dia menyadari suaminya perut hitam ke titik di mana bahkan Tuhan akan terkejut. Dia jelas tahu dia akan merasa bersalah jika dia mengatakan sesuatu seperti ini, namun dia memilih metode ini untuk menghukumnya. Aku sudah memikirkannya. Sekali ini saja, tidak akan pernah lagi, Alexa bersumpah sambil mengangkat tangannya. Namun, saat ini jam 7 pagi, tapi syutingku baru akan dimulai jam 4 sore. Jangan lupa, saya adalah manajermu. Saya sudah berbicara dengan Nicholas. Syutingmu akan dipindahkan ke sore hari. Plus, Stephen sudah mengatakan dia tidak keberatan berpapasan denganmu. Kamu tidak perlu melakukannya film begitu larut malam lagi. Menggunakan bisnis untuk keuntungan pribadimu sendiri, Kenzi tidak bisa membantu tetapi menyentuhkan tangannya ke pipinya. Itu karena hatiku sakit mengetahui apa yang harus kamu lalui. Plus, kamu bisa pergi mengamati Stephen di pagi hari dan melihat apakah kamu bisa mempelajari satu atau dua hal. Bagaimana dengan masalah dengan Rama? Ada apa dengan itu? Jangan khawatir tentang itu. Kenzi tidak ingin Alexa stres karena sesuatu yang begitu menyebalkan. Namun, ada satu hal yang ingin dia beritahu padanya. Aditya tampaknya telah diubah olehmu. Ketika kamu memiliki waktu luang, aku akan menceritakan keseluruhan cerita. Alexa mengangguk. Setelah itu, pasangan itu menuju ke studio bersama. Begitu staf melihat Kenzi, mereka langsung menyapanya dengan hormat. Saat menghadapi orang luar, Kenzi tidak pernah tersenyum. Karena sikap antisosialnya, semua orang menjaga jarak. Meskipun dia pacar Alexa, dia masih CEO Mandala. Ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Stephen sedang syuting adegan di mana dia akan dimarahi. Dalam adegan ini, ayah kandungnya mencoba membuatnya menyelam ke dalam kolam air. Stephen bertindak sebagai anak bodoh. Jadi, dia berdiri di dekat air dengan ketakutan saat dia menjabat tangannya dan mencoba menghindari melompat. Pada akhirnya, dia membuat gerakan yang sangat konyol. Dia berlari ke kursi dan menyembunyikan kepalanya di bawahnya saat dia gemetar. Sulit untuk tidak memuji akting Stephen.
Dia memang membuat orang lupa dia adalah seorang aktor. Sebab, meski sudah berusia 30 tahun, ia mampu memerankan anak berusia 16 tahun tanpa masalah. Tatapan ketakutan di matanya sangat mengesankan. Lulus, Direktur Nicholas berteriak kegirangan. Stephen segera berdiri dan asistennya bergegas untuk membungkusnya dengan jaket. Stephen menyeka wajahnya dengan handuk bersih saat dia melihat keluar kolam dan melihat Alexa. Matanya menatap dalam penuh arti. Dia kemudian berkata kepada asistennya, "Bawa Alexa." "Ya, apakah ada masalah?" Asistennya takut Stephen ingin menimbulkan masalah. Lagi pula, Kenzie juga hadir dan dialah yang membiayai film tersebut. Dia bukan seseorang yang bisa mereka singgung. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.